Selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan tanggal 4 Juli 2021. Apa kabar PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Adik-adik, perlu kita ketahui bersama bahwa yang memimpin ibadah kita pada hari ini yaitu dari pengurus harian Majelis Jemaat Penatua Bapak Michael Apa. Dan untuk memasuki ibadah kita, kakak undang untuk berdiri, kita menyanyi Mars Pelkat PT. Yang semangat ya. Kita menyanyi lagi dari Kidung Muda-Mudi nomor 34, Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Bernyanyilah biduan muda-mudi menciptamu, menadami puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami. Kami, adik-adik dan kakak layan, boleh beribadah dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan walaupun secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Bapa yang di sorga, inilah doa kami. Kami siap untuk memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sebelum masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita menyanyi dari PKJ nomor 2, Mulia, Mulia Namanya. Yesus, kemuliaan
Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa yang kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelumnya itu kami mohon biarlah Tuhan kuduskan akan kami, karena kami adalah manusia yang berdosa, tidak layak di hadapan-Mu, manusia yang hina-hina. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan kuduskan sehingga kami dilayakkan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Bapa di sorga, inilah doa dan sembahyang kami, dan kami siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini sesuai dengan kalender BPIB Sabda Bina Taruna, terambil di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan menyatakan demikian: memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini: orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. 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 Sesuai dengan topik hari ini di dalam Sabda Bina Taruna, yaitu diberi judul saling berbagi. Kalau di topik yang bacaan Alkitab, memberi dengan sukacita membawa berkat. Di sini saya akan memulai dengan Alkisah, yaitu ada seorang petani jagung yang mereka selalu membuat perlombaan ketika para petani jagung itu berlomba menanam jagung, dan ada seorang petani yang selalu menang setiap tahun, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Jadi hasilnya lebih daripada yang lain, di atas rata-rata daripada petani yang lain, juga secara kualitas lebih baik. Dan ada satu hal yang sangat mengejutkan, yaitu ketika para petani yang lain datang meminta kepada petani yang selalu menang ini, meminta bibit, petani ini dia selalu memberikan yang terbaik kepada petani lain, sehingga anaknya sering protes, juga teman-teman terdekatnya protes, dan mereka bertanya, apakah Bapak sudah tidak mau lagi menang sehingga selalu memberikan yang terbaik kepada
orang yang meminta kepada Bapa. Jadi di sini Bapak ini menceritakan bahwa disinilah letak rahasia untuk saya menang. Ketika saya berbagi bibit dengan orang lain, jagung itu bertumbuh dan berbunga, maka terjadi serbuk sari. Serbuk sari itu bisa terjadi melalui angin, bisa melalui burung-burung di udara, maupun bisa melalui serangga, sehingga ketika terjadi serbuk sari itu, maka serbuk sari itu akan terbawa ke petani yang berbagi ini, sehingga hasilnya justru setiap tahun Bapak ini selalu menang. Jadi ketika Bapak ini selalu berbagi yang terbaik kepada orang lain, justru dia selalu menang. Nah, bacaan hari ini tentu mengingatkan kepada kita untuk selain kita beribadah secara ritual, maka kita beribadah juga secara aktual, yaitu mengaktualisasikan firman yang kita dengar, kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tahu juga bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat yang kita miliki hingga pada saat ini. Di dalam ayat yang ke-6 di sini dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tentu kita lihat perbedaan seorang petani ketika dia menanam padi 1 hektar dengan 10 hektar. Tentu karena beda luas, maka beda hasil. Begitupun seorang anak yang rajin belajar dengan seorang anak yang malas belajar. Tentu ada perbedaan signifikan antara anak yang rajin belajar dan anak yang malas belajar. Dan kalau kita lihat orang-orang yang berhasil di dalam kehidupan, misalnya seorang pecatur dunia, dia bisa mencapai 10.000 jam dan akhirnya dia menjadi seorang pecatur dunia. Demikian juga cerita tentang seorang balerina, yaitu dia mencapai 9.000 jam, sehingga dia termasuk orang yang terbaik di penari balet. Dan di dalam Amsal yang 11 ayat 24-25 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang harus kita tahu bahwa hati kita itu adalah sumber moralitas, sehingga kita harus menjaga hati kita. Hati kita itu tidak boleh terpengaruh oleh situasi yang ada. Justru hati kita yang harus mempengaruhi situasi. Kalau cerita dalam Alkitab itu kita lihat seperti cerita Ayub. Ketika Ayub itu dicobai, kalau kita baca ayat pasal 1 sampai dengan ayat pasal 42, di situ dikatakan bahwa Ayub itu dia tidak pernah berkata yang salah tentang Tuhan. Berarti dengan kata lain, hati Ayub itu dia tidak melekat pada harta, juga dia tidak terpengaruh oleh kesehatannya dia. Fokus hati dia hanya kepada Tuhan. Tokoh yang kedua yaitu kita belajar dari Yusuf. Yusuf diperlakukan secara tidak adil oleh saudara-saudaranya. Tetapi ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya dan saudara ketakutan, justru Yusuf mengeluarkan kalimat yang berbanding terbalik dengan kenyataan. Karena memiliki hati yang baik, yaitu Yusuf bilang,
oleh karena pemeliharaan Tuhanlah, sehingga untuk meneruskan generasi kita, sehingga Tuhan mendahului mengirimkan saya ke Mesir, sehingga Tuhan memelihara kita. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Adik-adik sekalian yang diberkati Tuhan, saya mencari kata kasih karunia di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Purwadarminta. Di situ dikatakan bahwa kasih karunia itu adalah nilai-nilai kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh manusia atau setiap kita. Ini Tuhan menyiapkannya dengan sangat melimpah untuk kita. Berarti kita tidak perlu takut, apalagi khawatir. Dan di sini juga disebutkan di dalam ayat yang ke-8b, yaitu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Justru kata kebajikan di sini saya cari juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Purwadarminta. Kebajikan yang dimaksudkan adalah hal-hal yang baik. Nah, ini juga Tuhan janjikan untuk kita. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Adik-adik sekalian yang diberkati Tuhan, ini artinya bahwa ketika kita menabur atau membantu orang lain, maka kebenaran dan keadilan dalam firman Tuhan itu menjadi nyata di dalam sikap kita ketika kita membantu orang lain. Atau sama saja dengan ketika kita memberi atau menolong orang lain, itu tandanya bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Dan orang yang menerima, tentu dia harus merasa bahwa oleh karena pemeliharaan Tuhan, berarti orang yang diberkati dan orang yang memberi juga orang yang menerima. Sikap yang benar yang harus dilaksanakan adalah sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Dan ini ada catatan penting juga yang perlu kita ingat, bahwa ketika kita memberi, dalam Alkitab ditulis bahwa kalau memberi dengan tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri tidak perlu tahu. Artinya kita sendiri yang tahu dan tidak perlu orang lain tahu. Ada dampak psikologis yang didapatkan, yaitu ketika kita memberi tanpa sepengetahuan orang, apalagi orang lain tahu, maka karakter yang akan didapatkan yaitu ada sikap kerendahan hati. Tapi kalau ketika orang itu dia memberi mau supaya orang banyak tahu, justru di situ yang dia dapatkan adalah sikap keangkuhan. Sehingga ini sangat penting untuk kita pelajari. Ayat yang ke-10 dikatakan, Ia menyiarkan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ini ada hal tersembunyi yang bisa kita dapatkan dalam ayat yang ke-10, yaitu begini. Ketika kita mendapatkan berkat,
Berarti di sini dikatakan ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Berarti selain untuk kita untuk memenuhi kebutuhan kita, ada juga yang Tuhan titipkan berkat itu untuk kita bagikan. Sehingga di dalam ayat 10b dikatakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Ini penegasan kembali bahwa kita itu tetap harus menjadi berkat. Karena ada satu buku yang saya baca dikatakan bahwa great life atau tingkat hidup tertinggi yaitu ketika hidup kita itu menjadi berarti bagi orang lain. Dan di sini ada penegasan bahwa ketika kita memberi kepada orang lain, maka benih sama dengan benih yang kita tanam. Benih itu akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Dulu waktu saya menjadi mahasiswa, kita pernah praktek untuk mengukur tumbuhnya tanaman, yaitu setiap hari ukur tingginya tambah berapa. Nah, rupanya kita bisa mengukur tingginya berapa, tapi waktu pertumbuhannya kita tidak tahu, karena yang menumbuhkan itu adalah Tuhan. Dan ayat yang ke-11 dikatakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Berarti ketika kita menabur atau kita membagi berkat, berarti di sini dikatakan kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Dan orang yang murah hati justru orang yang selalu diberkati. Berarti ketika orang itu dia murah hati selalu berbagi dengan orang lain, maka berkatnya tidak pernah putus-putus. Karena Tuhan katakan akan diperkaya. Berarti dia selalu memberi, tapi dia tidak pernah kekurangan. Seperti penegasan awal di dalam yang tadi saya baca di dalam Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Tulisan dalam Salomo justru digenapi di dalam firman Tuhan ini. Dan di sini dikatakan bahwa kita harus selalu murah hati dan berkat Tuhan tidak pernah putus-putus. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Berarti kita ketika secara konsisten melaksanakan firman Tuhan dengan selalu berbagi dengan orang lain yang sangat membutuhkan, maka dampaknya adalah orang lain memuliakan Allah karena ketaatan kita. Selain itu, orang lain mengakui bahwa Injil Kristus itu memang benar melalui kehidupan kita. Jadi sangat penting untuk kita pelajari, dan ini sangat baik dan sangat bagus sekali nas Alkitab hari ini. Di sini ada 4 hal yang dijanjikan oleh Tuhan bagi seorang penabur, yaitu yang pertama, Tuhan selalu menyiapkan benih untuk ditabur. Yang kedua, Tuhan melipat gandakan benih yang kita tabur. Yang ketiga,
Tuhan akan memperkaya dalam kemurahan hati. Dan yang keempat, buah-buah kebenaran akan ditumbuhkan oleh Tuhan. Nah, apa yang bisa kita aplikasikan dalam firman Tuhan ini? Nah, berarti bahwa dengan kemurahan hati adalah nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadian kita. Nah, setiap orang itu sudah diberikan kemampuan. Kemampuan itu tidak akan ditambahkan lagi, kecuali kemampuan yang sudah Tuhan berikan itu dioptimalisasi dalam kehidupan. Sehingga untuk membentuk kepribadian sehingga memiliki nilai kemurahan, berarti kita harus latihan dalam jangka panjang secara konsisten dan persisten melalui iman dan membutuhkan komitmen yang tinggi dan disiplin yang tinggi untuk bagaimana kita melatih diri. Seperti kalau adik-adik mau supaya bagus, saya rekomendasikan buku Seven Habits yang ditulis oleh Stephen Covey untuk bisa menjadi kebiasaan, karena kebiasaan itu membentuk karakter. Karena ketika orang melatih diri memulai pemberian diri, maka lama-lama dia akan merasakan pertolongan Tuhan, sehingga selain diri dia akan membantu secara moral, secara material, dan bahkan diri dia dikorbankan untuk Tuhan. Dan catatan penting untuk kita bahwa memberi itu adalah sifat Allah, dan sifat asli manusia itu tidak suka memberi. Berarti kalau orang suka memberi, berarti dia sudah melakukan sifat Allah dalam dirinya. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35b mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, pada saat ini kami bersyukur kepadamu karena melalui firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11, mengingatkan kepada kami untuk kami selalu berbagi, yaitu bahwa selalu menabur, karena Tuhan selalu melimpahkan berkat dalam kehidupan kita, sehingga benih selalu Tuhan siapkan. Ketika Tuhan menyiapkan benih, Tuhan janjikan juga bahwa akan melipat gandakan benih itu, sehingga tidak putus-putusnya berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Bapa di sorga, biarlah Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk kami kuat untuk melaksanakan firman Tuhan dalam tindakan kami, sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita secara konsisten melaksanakan firman Tuhan, maka kita akan mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita, dan orang akan memuliakan nama Tuhan oleh tindakan kita, sekaligus mengakui akan Injil Kristus oleh karena kita melaksanakan firman Tuhan, dan kemurahan hati selalu Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah pada saat ini yang sudah Tuhan berikan. Juga Tuhan, pada saat ini berdoa kepadamu, bangsa dan negara kami, Tuhan sertai Bapak Presiden, para menteri, lembaga eksekutif semuanya. Juga kami menyerahkan kepadamu Tuhan, mulai dari pemimpin tertinggi di negara kami, Presiden, sampai dengan sekitar wilayah kami tinggal, yaitu RT, pemerintah kota,
Balikpapan, pemerintah Kalimantan Timur. Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan amanat yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka dengan baik sebagai seorang negarawan. Karena Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam kitab Yeremia bahwa ketika kita sebagai manusia, sebagai warga negara, diwajibkan untuk mendoakan pemimpin-pemimpin kami, karena ketika kami mendoakan mereka, sukacita yang Tuhan berikan kepada mereka juga sukacita itu akan dialami oleh kami. Dan bangsa dan negara kami ini dalam keadaan aman dan tentram oleh karena Tuhan yang menjaga kota dan bangsa kami. Tuhan Bapa di sorga, juga pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah juga yang menangani COVID-19. Tuhan menyertai mereka sehingga biarlah semuanya ini dapat tuntas oleh karena hikmatnya daripada Tuhan. Juga pada saat ini kami berdoa untuk warga kami yang dalam pergumulan. Tuhan sertai mereka, baik itu yang sakit di rumah sakit. Tuhan sertai mereka, Tuhan yang menjadi dokter bagi mereka. Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka, karena hanya di dalam Tuhan ada pengharapan ya Bapa. Juga Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk adik-adik yang sementara belajar. Tuhan memberikan hikmat, kepintaran, kepandaian kepada mereka, sehingga hikmat yang daripada Tuhan dimiliki oleh mereka, sehingga mereka boleh berhasil oleh karena kasih karunia Tuhan. Juga Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk semua yang mengalami pergumulan, biarlah Tuhan sendiri yang dapat menjadi solusi dalam setiap pergumulan yang dialami. Karena setiap hal Tuhan mempunyai rencana, juga rancangan yang terbaik, sehingga menuntut kita untuk bersikap benar kepada Tuhan. Dan apabila kami berbuat salah kepadamu, biarlah Tuhan yang mengampuni segala salah dan dosa kami. Tuhan Bapa di sorga, juga pada saat ini kami berdoa untuk para pelayan PT. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan berkat, Tuhan menjauhkan daripada mara bahaya, termasuk COVID-19 yang melanda dunia, melanda Indonesia, melanda kota di mana kami tinggal, yaitu Balikpapan. Biarlah Tuhan memproteksi, karena Tuhan semuanya ada dalam kendali Tuhan. Dan sebagai manusia yang sangat terbatas ini dan tidak berdaya, kami pohonkan kepadamu ya Bapa. Tuhan Bapa di sorga, tentu masih banyak yang kami minta dan kami harapkan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang dapat menilik akan hati kami semua, dan Tuhan sendiri yang dapat menjawab semua apa yang menjadi pergumulan bagi kami melalui kuasa Roh Kudus ya Bapa, oleh karena keterbatasan yang kami miliki ya Bapa. Tuhan Bapa di sorga, semua yang kami pinta kepadamu, biarlah semua jadi bukan atas kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang jadi. Inilah doa kami Tuhan, mengampuni salah dan dosa kami yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik pikiran, perkataan, maupun tindakan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan ampuni kami ya Bapa. Tuhan Bapa di sorga, inilah doa dan firman kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami kepada, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang ampun
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan syukur, dan persembahan untuk saat ini dan selanjutnya untuk sektor 1 sampai sektor 8 itu persembahannya akan dijemput oleh kakak layan masing-masing sektor dan dijemput di rumah adik-adik masing-masing ya. Dan untuk sektor 9 dan sektor 10 itu persembahannya bisa dititipkan kepada majelis sektor masing-masing atau kepada orang tua untuk disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Ayah yang terkasih, kakak undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, berkatilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur hati kami, dan jadikanlah persembahan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Silakan duduk adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak berharap semua sehat-sehat ya. Dan terima kasih adik-adik, baik juga kakak layan yang berada di rumah, sudah ikut ambil bagian di dalam peribadahan kita YHMPT YPIB Bukit Sion Balikpapan tanggal 27 Juni 2021. Dan kita mengucap syukur bahwa semua boleh berjalan baik ibadahnya, kemudian juga kita juga diberikan motivasi untuk semangat kembali di dalam apa yang sudah disampaikan oleh pelayan firman. Terlebih khusus juga kakak mengucapkan terima kasih buat Penatua Bapak Michael Apa yang sudah menyampaikan firman Tuhan, buat adik-adik dan juga buat kakak pelayan semuanya ya. Dan juga kakak mengucapkan terima kasih juga buat Kak Vera yang juga menyampaikan liturgos, memimpin dalam acara ibadah kita pada minggu pagi ini. Dan terlebih khusus juga buat tim multimedia Saudara Jonathan dan Saudari Keke, juga ditambah dengan adik kita Kevin ya. Semuanya kakak mengucap syukur dan berterima kasih ya, semua yang sudah ambil bagian di dalam peribadahan pada minggu pagi tanggal 27 Juni 2021. Dan adapun yang kakak mau sampaikan di dalam Warta Pelkat PT ini, kakak selalu mengingatkan buat adik-adik jangan pernah lelah juga mengikuti prokes ya yang sudah disarankan oleh pemerintah, di mana adik-adik habis melakukan kegiatan di luar rumah jangan lupa cuci tangan ya kan. Terus juga adik-adik sebelum pergi juga menggunakan masker. Dan alangkah baiknya kalau adik-adik sudah pulang ke rumah, langsung pakaian yang dipakai direndam di sabun cucian ya, sabun cuci, karena kuman tersebut akan mati. Adik-adik langsung pergi mandi ya, langsung mandi, agar semua yang kita tidak kendaki bisa selalu kita bersama-sama cegah ya. Dan satu hal lagi yang kakak ingin juga sampaikan mengenai persembahan yang adik-adik sudah berikan. Adapun yang tadi sudah disampaikan Kak Vera, Kak Kris akan mengulangi kembali bahwasanya nanti kakak-kakak layan yang ada di sektor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama 11. Nah, itu akan datang untuk
menjemput persembahan yang adik-adik akan berikan. Untuk sektor 9 dan 10 itu bisa nanti dititipkan ya ke korseknya masing-masing atau kepada orang tua untuk menyerahkannya ke gereja. Itu saja mungkin yang bisa Kak Kris sampaikan. Dan terakhir, tetap jaga kesehatan, tetap semangat di dalam studi kalian, juga di dalam ibadah kalian. Selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kalian semua. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Baik, adik-adik PT yang diberkati Tuhan, bersama dengan para pelayan PT, saya undang kita berdiri untuk mengakhiri kebaktian. Kita sama-sama menyanyi lagu PKJ nomor 264, Apalah Arti Ibadahmu Kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Tuhan telah berkenan menyertai kami di dalam ibadah ini. Kami sudah memuliakan Tuhan dan sudah mendengarkan sabda-Mu. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kediaman kami masing-masing. Tuhan sertai akan kami, kuatkan akan kami. Tuhan utus setiap kami. Dan Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar di dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Inilah doa kami naikkan hanya ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan selalu memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih.